warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Sugianto. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul resepsi dan representasi studi hadis barat di Akademi Turki. Sebelum kita lari ke latar belakang dari latar belakang munculnya resepsi dan representasi studi hadis barat ini, terlebih dahulu saya akan membahas apa artian dari resepsi itu apa. Resepsi menurut para ahli adalah bagaimana seseorang menerima dan bereaksi terhadap sesuatu. Jadi dalam konteks hadis, bagaimana seseorang menerima dan bereaksi terhadap hadis dengan cara menerima, merespon, dan memanfaatkan atau menggunakannya di dalam kehidupan yang nyata. Artinya sebuah hadis itu direspon kemudian diaplikasikan oleh kita sendiri. Itu makna resepsi. Kemudian representasi ialah atau dapat diartikan sebuah konsep yang ada di pikiran kita dengan menggunakan bahasa, atau proses di mana sebuah objek ditangkap oleh indera seseorang. Representasi, atau orang yang cerdas, orang yang cakap untuk menyampaikan suatu keilmuan, itu representasi. Bagaimana seseorang menerima, bagaimana seseorang cerdas dalam mewakili sebuah keilmuan, itu representasi. Kemudian berkaitan dengan hadis, bagaimana sejauh mana seseorang memahami apa itu sebuah hadis. Latar belakang resepsi dan representasi studi hadis barat itu yang melatar belakanginya adalah banyak cendekiawan Turki setelah belajar di barat, mereka melihat kondisi di tanah air mereka itu jauh ketinggalan dari bangsa barat, baik dari segi pemikiran, baik dari segi keilmuan dalam memahami hadis tersebut. Yang kemudian cendekiawan Turki belajar studi hadis barat, mendapatkan cakrawala yang luas, pemikiran yang luas dalam mengkaji hadis dan menelaah hadis, sehingga di Akademi Turki perlu untuk belajar dan menerapkan cara keilmuan orang-orang barat. Yang terakhir melatar belakangi munculnya resepsi dan representasi studi hadis barat. Para kaum tradisional di Turki masih memaknakan hadis dengan pemikiran yang sempit. Mereka berpikir tidak perlu dikaji kembali atau diteliti lagi oleh hadis tersebut, karena menurut para kaum tradisional bahwa hadis itu adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak perlu diragukan dan tidak perlu diteliti ulang kembali. Itulah yang melatar belakanginya sebuah resepsi dan representasi studi hadis barat di Akademi Turki. Kemudian para cendekiawan hadis dan orientalisme di Fakultas Teologi. Di sini subjudul dari materi yang saya sampaikan. Di sini para cendekiawannya adalah Zimril Ismail Haq. Beliau adalah salah satu pengajar kursus di salah satu fakultas di Akademi Turki. Di sini beliau ini mengembangkan studi hadis di Akademi Turki dengan keilmuan yang didapatkan di dunia barat, serta
beliau ini memiliki banyak murid yang menjadi tokoh dalam pengembangan studi hadis barat, studi hadis di Akademi Turki. Selanjutnya karya dari Ismail Haq tadi yaitu pertama yaitu mengenai tarik al-hadis, kemudian mutalaah al-hadis, kemudian fikih, pembelajaran studi hadis. Itu salah satu karya-karya dari Ismail Haq yang termasuk cendekiawan dalam penggerak dalam meresepsi dan representasi studi hadis barat di Akademi Turki. Kemudian cendekiawan selanjutnya adalah Babanzadeh Ahmad Naim. Babanzadeh Ahmad Naim ini salah satu tokoh juga dalam penggerak dalam memulihkan atau mengembangkan studi hadis barat di Akademi Turki atau di fakultas-fakultas atau di kampus-kampus yang ada di Turki. Adapun karya dari cendekiawan Babanzadeh Ahmad Naim ini adalah Al-Taris Al-Asri dan Al-Hadis Al-Jami'ah Al-As-Sahih. Itu adalah karang-karangan beliau yang kemudian dibaca oleh para pelajar, kemudian dikembangkan, kemudian sehingga beliau menjadi sebuah penggerak untuk meresepsi sebuah hadis yang berkaitan dengan konteks zaman. Kemudian pada pembahasan selanjutnya, subjudul selanjutnya ialah Fakultas Teologi di Ankara. Setelah sekian lama ditutup karena kekurangan murid atau siswa, kemudian dibuka kembali pada tahun 1949. Termasuk salah satu figur penggerak dari Fakultas Teologi itu di antaranya adalah para cendekiawan yang telah saya sampaikan tadi. Kemudian fakultas Teologi di Ankara ini fokus pada studi hadis dan ditambahkan dengan tafsir dan fikih. Itu yang difokuskan di Fakultas Teologi di Ankara. Kemudian namun sebelum fakultas ini berkembang, sempat terjadi perdebatan yang serius atau pergolakan dengan dosen-dosen atau kaum tradisional yang masih mempertahankan ide pendapatnya tentang hadis. Kaum tradisional menganggap bahwa itu merupakan ajaran yang sesat, yang bertentangan dengan Islam. Itu menurut kaum tradisional ini bahwa pemikiran cendekiawan yang belajar di barat itu mereka menganggap pemikiran mereka itu mengenai studi hadis itu mereka itu sesat karena tidak sesuai dengan pelajaran atau sesuai dengan yang diajarkan oleh orang Islam. Di Fakultas Teologi di Ankara tadi, para cendekiawan memasukkan studi hadis menjadi kurikulum nasional. Itu modern. Ini pemikiran para cendekiawan yang modern, yang setelah belajar studi hadis di barat. Mereka memadukan pemikiran barat mengenai hadis dengan keadaan yang ada di Turki. Kemudian mengkaji kembali beberapa hadis yang tidak sesuai dengan keadaan zaman atau perkembangan di era modern ini. Kemudian para cendekiawan ini menyuruh mahasiswanya belajar bahasa asing atau belajar bahasa barat. Yang kedua, yang terakhir, dengan perdebatan tersebut, yang terakhir mereka mengembangkan hadis secara luas. Kemudian para tradisional menganggap itu tidak perlu dikaji ulang. Pemikiran barat merupakan pemikiran yang sesat. Tidak perlu belajar bahasa Arab, bahasa barat ini menurut para kaum tradisional. Bahwa hadis suatu kebenaran yang mutlak sesuai dengan perkembangan zaman
Itu menurut tradisional. Tetapi orang modern tidak, mengatakan bahwa hadis itu apabila tidak ada yang tidak sesuai dengan konteks zaman, maka perlu untuk dikaji ulang. Kemudian selanjutnya, setelah berkembang studi hadis di Fakultas Teologi di Ankara tadi, mereka studi hadis barat di Akademi Turki banyak menyelesaikan tesis dalam mengkaji hadis, yakni sebanyak 67 tesis pada tahun 1970-an. Itu para mahasiswanya yang yang telah diberikan arahan oleh para cendekiawan tersebut. Kemudian pada tahun 1980-an sebanyak 304 dekade, sebanyak 304 yang membuat tesis mengenai studi hadis. Kemudian berikutnya dekade baru milenium ini sebanyak 505 studi hadis barat mengenai tesis. Kemudian selain itu juga banyak menerjemahkan bahasa barat ke bahasa Turki, menerjemahkan hadis ke bahasa barat itu setelah berkembang. Kemudian banyak karya-karya sehingga menjadi referensi untuk dunia Islam dalam mengkaji studi hadis. Setelah berkembang tadi, sekarang di Ankara banyak para ilmuwan, banyak para pemikir yang mengkaji tentang studi hadis tersebut, sehingga sekarang Turki menjadi berkembang yang sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, karena mereka belajar dari orang-orang barat mengenai keilmuan, bukan penampilan, bukan gaya hidup, tetapi gaya dalam keilmuan. Yang terakhir adalah penutup dan kesimpulan, sekaligus kesimpulan pada video konten saya hari ini. Kesimpulannya ialah di era republik sekarang ini di Turki, mereka banyak membuat karya-karya barat diterjemahkan ke bahasa Turki. Itu kesimpulan dari resepsi dan representasi studi hadis barat di Akademi Turki. Kemudian sementara para intelektual era otonom dan republik menerima perlunya westernisasi dalam berbagai tingkatan. Kemudian para mahasiswa dituntut untuk diharuskan atau diwajibkan belajar ke dunia barat mengkaji hadis. Itu saja, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan.